nggak akan nggak akan nggak akan bisa berubah. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya kitanya yang harus mempush diri kita untuk berubah. Gitu kan? Karena kita udah orang-orang yang dewasa, yang orang yang sudah mempunyai eh, apa namanya harus sudah mempunyai kemampuan untuk merubah diri kita sendiri gitu. Kita yang punya punya apa namanya kekuatan untuk diri kita sendiri gitu. Tinggal itu aja. Kita yang mau berubah atau gini aja terus ya udah terima takdir gitu ya enggak kan gitu. Hmm. Kalau kita cuman Iya. diem terima takdir kita nggak ada perubahan gitu kan. Kita nggak akan menjadi lebih baik. Sedangkan kan yang harus kita Berarti lakukan adalah misalnya mm, kalau misalnya saya tuh apa ya Bu, melakukan TM lagi gitu ya, mm, next time gitu. mm, Berarti bisa jadi ya yang di bawah-bawah itu bisa jadi dia naik atau enggak, berubah kayak gitu-gitu ya? enggak, enggak. TM-nya tidak akan berubah. Hmm. TM-nya tidak akan berubah. Tapi kitanya yang berubah. Itu bisa. Oh. Jadi karena mungkin akan ada pergeseran, tapi nggak akan mungkin yang nomor 33 lari ke nomor satu itu nggak akan mungkin. Itu nggak mungkin. Hmm. Itu nggak mungkin. Cuman secara presentasi, presentasi dalam diri kita itu akan berubah. Misalnya begini. Sekarang gitu ya. Sekarang eh aktivator aktivator saya tuh nomor bawah juga sama kayak kayak Mbak Ditya. Aktivator saya itu saya senang nunda juga sama. Itu di bawah. Sama-sama di bawah gitu. Akan tetapi dulu di bawahnya saya adalah tidak menghasilkan produktivitas apapun. Saya nggak bisa menghasilkan Oh. produktivitas apapun. Sekarang saya TM lagi tetap di bawah, tapi di bawahnya sekarang saya Oh. itu ada produktivitas yang bisa saya hasilkan. Kenapa? Karena saya Hmm. udah bisa seperti tadi saya bilang kan, TM itu adalah hal yang netral. Tinggal kitanya bagaimana Hmm. mensikapinya, gitu. Mensikapinya itu bagaimana? Hasilnya nggak akan Hmm. berubah, tapi produktivitasnya berubah. Cara kita mensikapinya berubah. Hmm. Yang tadinya sibuk itu mempengaruhi kita jadinya apa namanya? Kitanya jadi malas, jadi malu, sama Hmm. sekali diam di Hmm. rumah misalnya ya, jadi introvert yang Hmm. nggak Iya, bisa iya. keluar rumah gitu. Nah, sekarang kita tetap susah untuk bertemu dengan orang lain, tapi setidaknya sekarang sekarang itu kita udah nggak apa namanya nggak mengganggu kita dalam hal pekerjaan misalnya gitu. Itu aja sih Mbak Ditya. Oh, Jadi oke. hasil TM-nya emang nggak akan berubah, tapi secara Oh. pribadi itu akan berubah. Kayak misalnya ya sekarang connectedness-nya Mbak Ditya itu nomor satu. Tapi connectedness yang sekarang itu bikin Mbak Ditya males, udah enak aja gitu ya, nggak mau struggle gitu ya, nggak mau menghadapi hal-hal yang rumit, udah terima aja lah gitu. Nah itu ya, itu kan bisa bisa seperti itu. Hmm. Bisa Tapi jadi. ketika kita sudah dewasa kita akan rubah bagaimana si connectedness ini tidak membuat kita jadi diam di zona nyaman, akan tetapi connectedness ini membuat kita ikhlas gitu. Tapi kita tetap berusaha dulu. Kan beda ya antara orang yang usaha Iya, iya, dulu iya. ikhlas dengan orang yang udahlah terima apa adanya, kan itu sangat berbeda. Hmm. Nah, jadi kayak gitu Mbak Dit ya. Oh, iya, iya, paham, paham, paham. Kayak developer pun bisa begitu. Ada orang developer yang memang dia produktivitaskan menjadi guru misalnya. Tapi ada Hmm. orang yang developer jadi orang yang sok tahu. Gitu ya, Oh, orang yang sok tahu gitu jadinya. iya. Sok, sok Oh, nyalah-nyalahin orang lah gitu kan. Terus oh, bisa gitu ya. suka kritik orang Oh. gitu kan, ada orang yang Hmm. kayak gitu senangnya jelek-jelekin orang gitu karena dia merasa dia lebih tahu gitu tapi dia nggak ada Oh. produktivitasnya gitu. Kan bisa jadi kayak gitu. Sama communication juga kan, jadi orang yang suka ngegosip gitu, sama-sama communication. Hmm. Nah itu Nah, kalau di empati jeleknya apa tuh, Bu? empati jeleknya itu dia kebawa emosi, kebawa Oh. emosi, nangis misalnya gitu ya, meledak-ledak Hmm. amarahnya gitu, insecure. Nah, Hmm. itu bisa bisa jadi kayak gitu empati. Tapi Oh, kalau gitu ya. kalau yang empati yang bagus kan dia jadi apa membantu orang lain, merasakan orang lain terus kita bantu gitu kan. Jadi masuknya ke Hmm. sosial, itu empati yang bagus kan jadi kayak gitu. Jadi ini sekali lagi tergantung kitanya. Kalau kita mau mentok di sini ya mentok Hmm. aja gitu.
nggak akan membuat perubahan kita. Tapi kalau kita siasati, kayak misalnya saya tadi bikin jurnal segala macam, itu adalah cara saya mensiasati kelemahan yang saya miliki. Kelemahan itu tetap akan jadi kelemahan, tapi sudah bisa saya siasati sehingga tidak merusak produktivitas harian saya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Gimana caranya yang lemah ini tidak merusak produktivitas kita sehari-hari. Tapi kalau yang tidak merusak, misalnya ya, yang kayak adaptability, misalnya jarang-jarang udah biarin aja lah, gitu, misalnya gitu ya. Nggak terganggu misalnya pekerjaan saya dengan hal ini, ya nggak masalah, biarkan saja, gitu ya. Tapi kalau yang kita rasa itu mengganggu, ya itu kita harus atasi, gitu. Harus siasati. Gimana caranya biar ini nggak ganggu saya. Kayak ini misalnya competition. Competition ini biasanya tidak mengganggu produktivitas kita ya. Karena competition ini kan membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Kan ini mah nggak akan ganggu lah sebetulnya ya. Kita nggak suka tuh dibandingin sama orang lain, ya memang begitulah gitu kan. Semua orang kayaknya rata-rata gitu. Terus apa namanya, ngelihat orang lain, ya udah biarin aja gitu misalnya ya. Nggak suka panasan sama orang gitu. Kan itu mah bagus ya sebetulnya ya. Ya udah biarin aja, itu kan tidak mengganggu produktivitas gitu. Itu biarkan gitu. Ini nggak masalah. Yang mengganggu produktivitas mungkin yang aktivator ini kan, aktivator gitu, kayak strategik, paling ini aja, atau nah ini 3 ini aja paling yang perlu disiasati. Yang lain kan nggak ada masalah. Yang lain tidak mengganggu produktivitas, ya sudah biarin gitu. Yang mengganggu aja. Saya apa ya? Oh, saya tuh disiplin, makanya saya bikin jurnal. Salah satu saya bikin jurnal, saya tuh disiplinnya rendah banget, Mbak Ditya. Saya itu repot banget gitu. Itu sukanya itu nyantai gitu ya, mengalir apa adanya gitu. Itu saya senang begitu. Makanya saya bikin jurnal gitu. Karena kalau dengan bikin jurnal ini mau nggak mau kan terkontrol. Keseharian saya terkontrol gitu. Minimal gitu. Makanya saya tuh kalau bikin target, itu bukan target yang jam segini ngapain, jam segini, enggak. Pokoknya hari ini harus selesai ini. Terserah dikerjakan jam berapapun, terserah gitu. Pokoknya ini harus selesai gitu. Kalau saya kalau buat saya itu kayak gitu. Nah, itu ya kelemahan-kelemahannya Mbak Ditya ya. Pokoknya siasati hal yang mengganggu kita. Kalau yang nggak ganggu, biarin. Nggak usah difokusin, biarin aja gitu, nggak apa-apa. Hal yang mengganggu aja. Tapi mensiasatinya itu jangan sampai menghabiskan waktu kita. Jangan sampai kita mensiasati satu hal tapi itu menghabiskan seluruh energi kita ke sana gitu. Jangan. Itu cuman selewat aja sebenarnya. Kayak tadi misalnya aktivator gimana caranya? Ya udah cuman bikin list aja di situ, atau minta bantuan orang rumah untuk ngingetin misalnya. Kayak gitu aja gitu ya. Atau kita bikin waker gitu ya. Atau taruh di HP gitu, reminder. Nah, itu sudah cukup sebetulnya, hal kayak gitu tuh udah cukup. Saya reminder harus ini loh gitu, jam sekian harus kerjain ini loh, jam sekian harus kerjain ini loh. Kita bikin deadline buat diri sendiri, itu udah cukup. Kita lanjut pada nomor 8 sampai 14 ya, Mbak. 8 sampai 14 ini kekuatan juga nih. Ini kekuatan juga ini. Kekuatan nomor 2, lapis 2. Nomor 8-nya significance. Mbak Ditya ini senang terlihat. Senang terlihat di depan umum. Senang tampil gitu ya. Senang maju ke depan. Ini bagus, keren, itu bagus banget. Nggak semua orang bisa tampil di depan umum. Jadi Mbak Ditya punya kemampuan tampil di depan umum, gimana caranya ini bisa dibikin jadi positif gitu ya. Nah, gitu. Terus nomor 9, includer. Ini tadi saya udah bahas ya, includer ya. Seneng ngumpul gitu. Ya, sekedar ngumpul sama orang, kenalan sama orang baru gitu ya. Terus apa namanya? Ya walaupun nggak terlalu sampai dalam gitu, tapi itu bagus karena itu akan apa namanya, membuat jaringan lah ya istilahnya. Bikin jaringan gitu. Iya. Iya, saya kalau misalnya maksudnya ngumpul kayak misalnya ada sensor gitu, terus habis itu bilang, ya ngumpul yuk gitu. Udah saya pokoknya kalau ada Jalan kegiatan ya. offline, iya jalan gitu. Dan itu memang saya apa ya? Kalau saya nyaman di situ saya seneng sih Bu gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Ya, Ya itu itu tadi bagus karena tuh. saya sama orang-orang yang saya mikir nyaman itu tadi. Tapi kalau orang-orang yang baru kayak misalnya apa ya? Ya itu makanya saya nggak suka belajar yang baru tadi. Saya takutnya itu ntar kalau pas kayak misalnya ikut seminar kayak gitu,
aduh nggak ada yang kenal, aduh nggak nyaman, yang kayak gitu-gitu. Jadi saya, aduh ngapain sih ketemu sama orang-orang banyak-banyak kayak gini kayak gitu. Padahal sebenarnya kan kalau misalnya mau dipikir bisa mikirnya gini, wah nih bisa apa bisa dijualin buku nih kan misal bisa kayak gitu ya Bu. Kok bisa diajakin ngobrol nih kayak gitu kan. Tapi saya tuh mikirnya, aduh ntar orangnya nyaman nggak ya? Karena kayak gitu-gitu loh Bu. Jangan-jangan ntar orangnya nggak nyaman lagi. Saya ada rasa kayak gitu-gitunya. Mikirnya apa sih lagi bahas apa sih orang lagi kepingin belajar ini malah ngobrolin yang lain. Saya tuh mikirnya gitu-gitu sendiri. Apa sih bisa dibilang insecure nggak sih Bu kayak gitu? Enggak, Gitu. sebetulnya itu memang memang bawaannya Mbak Dita tadi kan pemilih gitu juga kan. Itu pemilih gitu apa namanya? Hal kayak gitu sih normal-normal aja, nggak masalah. Terus selanjutnya belief. Nah, Mbak Dita itu sebetulnya senang membantu orang lain, senang mendahulukan orang lain. Ini orang belief itu senang senang membantu orang lain, senang mendahulukan orang lain gitu ya. Senang bikin orang lain bahagia, bukan karena pengen dibales lagi enggak, karena memang seneng aja. Bahagia banget kalau udah bisa bantu orang lain. Itu belief. Kemudian responsibility, bertanggung jawab, bertanggung jawab. Ya udah ini nggak usah dijelasin, ngerti lah ya. Pokoknya itulah ya. Itu bagus itu. Kemudian positivity. Nah, seru. Mbak Ditya ini seru. Nah, makanya ini kan saya aneh kalau Mbak Ditya bilang saya itu nggak cocok offline. Enggak, Mbak Ditya itu orang offline banget, bukan Ya, orang makanya online. Mbak Jamie tuh bilang orang offline banget, tapi kok kenyataannya saya kayak gitu. Enggak, karena Makanya nggak saya tuh sampai terbiasa heran aja. juga sama diri saya sendiri. Kurang terbiasa. Coba lebih sering banyak kumpul sama Hmm, orang. Karena ini offline banget. Apa namanya? Includernya kuat, relatornya kuat, positivity-nya kuat, communication kuat. Ini offline banget, Mbak. Orang yang butuh ketemu secara langsung, bukan di dunia maya gitu ya. Ini positivity hmm. itu orangnya rame, seru, selalu berpikiran Biasanya positif. saya Kalau ada Mbak Dita ya pasti itu rame tadi kalau aja pas itu. ketemu sama yang cocok baru Bu. Tapi kalau saya sama yang baru tuh bener-bener ya Allah. Kayak rasanya, ini orang ntar nyaman gak sih? Ini orang tipenya yang gimana sih gitu. Ntar bisa nyambung gak sih? Kayak gitu. Kalau udah langsung, tek, ya udah, ya bener ya Bu. Tadi saya cuma ngawalin aja kayaknya ya. Iya, Kalau udah bisa ngawalinnya ngawalin aja. gitu, Belajar ngawalin. kenalan, coba memberanikan diri untuk kenalan aja, Betul. ntar jadi heboh kan. Keluar Itu. hebohnya. Itu kemudian harmoni. Nah, harmoni itu nggak suka konflik. Walaupun tadi komannya tinggi, orang koman tuh biasanya seneng seneng cari masalah. Biasanya ya, aslinya Hmm, orang koman tuh seneng cari masalah. Tapi kalau Mbak Ditya ini karena ada harmoninya, nggak juga. Suka ya udahlah gitu. Misalnya nggak suka nih ya, Mbak Ditya bilangnya A, si B bilangnya B gitu ya, si C bilangnya C. Berpendapat nih. Gitu. Terus iya, tapi pada akhirnya ya udahlah serah itu. Itu pada akhirnya begitu gitu. iya, iya Walaupun bener dalam banget. hati sebetulnya ingin mempertahankan gitu ya. Nah Iya. itu. Maksudnya saya ya udahlah, ngapain gitu mau dipaksa-paksain ya udahlah Nah ntar ya kalau mau sendiri kayak gitu. itu orang harmoni tuh gitu, nggak seneng sama konflik. Ya udahlah biarin gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya ini mah nggak masalah ya. Kemudian self assurance. Self assurance tinggi. Mbak Ditya itu sebetulnya punya kepercayaan diri yang tinggi. Gitu Punya ya Bu. eh punya apa namanya? eh apa namanya? Kayak semacam, kalau menurut Mbak Ditya sekarang itu A. Walaupun sekarang nggak musim gitu. Ya A aja. Nggak mudah terpengaruh dengan lingkungan. Nggak mudah Hmm, terpengaruh dengan, misalnya sekarang musimnya pakai baju warna biru. Tapi menurut Mbak Ditya itu senengnya pakai baju warna pink. Ya udah pink aja. Gitu. Pink sendiri ya nggak kalau masalah. ya saya gitu emang. Hmm. Iya, kalau yang itu saya gitu banget. Tuh. Self assurance tuh Jadi begitu. kayak misalnya trennya lagi apa gitu, nggak Nah, peduli. Nggak nyaman di aku yang nggak usah dipakai gitu. nah itu. Nah, Itu tapi itu jeleknya apa tuh, Bu? kadang-kadang ya jadi apa ya? Sulit untuk diterima gitu ya.
sama lingkungan karena berbeda sendiri itu tadi Oh, gitu. Bisa jadi oh, ya, bisa ya, ya, jadi ya, ya. orang lain Hmm. menganggap kamu itu kepedean gitu ya. Kamu itu over gitu ya. Orang lain bisa menganggap Oh, kita bisa kayak terlalu gitu ya. terlalu terlalu menonjolkan diri. Akan Hmm. tetapi ketika kita misalnya membawa perubahan yang bagus, itu kita bisa mempengaruhi lingkungan justru. Ah, iya Misalnya, benar benar benar. Bisa bisa. gitu. Itu Jadi bagusnya saya kan adalah kayak misalnya saya jadi saya kan di sini memang jadi pengelola RP itu rumah hmm, peradaban. Jadi saya hmm, memang kepinginnya pokoknya anak-anak sekarang mulai bisa harus rajin baca bukunya gitu ya. hmm, Alhamdulillah sih bisa. Oh berarti itu salah satunya ya karena saya punya potensi itu ya. iya, Oh. makanya ini kan orang offline banget. Kalau di online agak sulit Hmm. mempengaruhi hal-hal kayak gini, ini offline banget gitu. Orang yang memang di offline Berarti gitu. saya yang harus emang emang harus lebih pede lagi bahwa saya punya itu sebenarnya Iya, kemampuan offline ya, Bu. betul. Yang harus Ya, ya karena ya. Mbak Ditya memiliki kemampuan offline, jadikanlah itu menjadi bahan penularan yang positif gitu ya. Kayak tadi membawa Hmm. perubahan budaya membaca misalnya kan anak-anak sekarang gadget Hmm. semua gitu kan. Kita rubah nih biar jadi balik lagi mereka ke baca buku misalnya. Itu kan hal bagus gitu ya, hal positif. Hmm. Mbak Ditya kan punya kemampuan kepercayaan diri yang tinggi dengan hal tersebut gitu kan. Ya udah nggak masalah Hmm. Ya. orang lain gadget semua enggak buku gitu nah itu kan bagus gitu kan Hmm. hal yang Iya, iya, bagus iya. itu harus Oh. tinggal memang memang nggak bisa berdiri sendiri hal-hal kayak gini nggak bisa berdiri sendiri butuh butuh apa ya butuh lingkungan Tim. butuh pendamping gitu butuh tim itu kayak gitu kalau misalnya kita lihat nah kita lihat tuh peta bakat nih di peta bakat kekuatan ini kan ada 4 klaster ya ada klaster berpikir. Hmm. Ini striving itu bekerja keras, yang fisik tadi, physically ya, semangat fisik. Hmm. Ada influencing, mempengaruhi orang, dan relating. Kita lihat itu warna merah dan kuning. Warna merah dan kuning itu kekuatan. Kekuatannya Mbak Ditya itu Oh. ada di relating di sini justru. Kan ini offline banget, relating, membangun relasi, membangun relasi dengan orang gitu ya. Membangun Iya. komunikasi dengan orang. Ini kekuatannya di sini semua. Di Ya itu yang influencing ada yang apa? Individualization itu apa, Bu? individualization ini membaca kemampuan orang lain, membaca ini memang Hmm. nggak ini ya nggak apa-apa sih ini nggak masalah ya netral ini warnanya kan putih hitam juga enggak. Yang hitam juga enggak? Oh, gitu. Oke, oke. Nah jadi kekuatannya ini kan di sini kekuatannya Mbak Ditya itu memang membangun Hmm. relasi gitu kan membangun pertemanan punya grup gitu nah itu bagus tuh relating sama influencing mempengaruhi orang habis dibangun relasinya, dibangun grupnya, habis itu pengaruhi itu dengan pola pikir kita. Hmm. Nah, itu kemampuan yang Mbak Ditya di situ. Di bagian thinking memang lemah. Ini kan hitam biru hitam abu-abu semua ya. Ini memang butuh tim di bagian thinking ini, di bagian strategi, memikirkan apa ide-ide kayak gitu ya. Ini butuh orang lain yang memikirkan ide, strategi dan lain-lain ini orang lain. Bagian striving ini juga mungkin butuh orang lain yang kayak misalnya setiap hari menghidupkan rumah peradabannya misalnya gitu ya yang setiap hari Hmm. datang apa ngajarin anak-anak misalnya itu perlu orang lain ya tapi nanti yang membangun agar anak-anak ini betah di situ nah itu Mbak Ditya agar anak-anak ini Hmm. betah ada di tempatnya Mbak Ditya gitu ya baca buku nah itu bagiannya Mbak Ditya terus mempengaruhi orang Hmm. tua agar mulai berubah pola pikirnya itu bagiannya Mbak Ditya. Hmm. Tapi memang butuh orang, butuh tim di bagian ini. Kalau misalnya butuh orang itu dalam tanda kutip, misalnya saya kayak meng-ATM sebuah ide gitu aja Hmm, nggak masalah ya, Bu? betul. Maksudnya apakah Iya, saya perlu betul. orang atau Enggak, perlu meng-ATM pun itu idenya cukup. gitu? Apalagi bagian ide ya, Oh, bagian gitu. ide, bagian strategi, itu kita bisa nanya gitu kan.
bisa nanya ke orang lain, Hmm. nanya ke temen yang sama-sama punya RP, gimana caranya, gitu. Tapi kalau bagian teknis yang kecil-kecil, yang ribet-ribet, strivingnya itu bisa didelegasikan ke orang lain, bener-bener orang lain gitu ya. Anak-anak Hmm. mahasiswa misalnya gitu kan, itu juga bisa. Tapi kalau masih bisa Iya. di ini sendiri sih nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya saya mau ada acara, anak-anak itu kepengen ada kayak kemah-kemah gitu. Hmm. Nah, karena saya memang kurang di situ, saya bisa butuh bantuan suami buat bikinin kemahnya, ntar acaranya baru saya kayak gitu ya, Bu, Iya maksudnya. betul. Heeh, itu Oh. hal-hal kayak gitunya memang butuh orang lain kan, yang kita nggak bisa gitu ya. Hmm. Jalan-jalan misalnya, anak-anak butuh game-game gitu ya, butuh-butuh yang main ke taman gitu, itu Iya, iya, iya. perlu orang lain. Itu orang lain. Oh, oke, 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 siap. Nah, ini ada Aduh, di sini. leganya. Di sini ada potensi Dari kekuatan. kemarin bingung. Nih, ya. Ini di sini ada potensi kekuatan. Ini nanti bisa dibaca sendiri aja ya. Karena ini adalah hal-hal yang bisa Mbak Ditya lakukan gitu ya untuk mengasah kemampuan tadi. Communicating misalnya, controlling, motivating. Ini bisa dibaca aja sih. Nah ini. Nah, kita lihat yang bagian sini. Bagian sini ini adalah adalah hal-hal yang memang menjadi. Nah, ini sayang nih karena kemarin Mbak Ditya terlambat mengisinya, jadi yang bagian luarnya ini kurang terbaca dengan baik. Tapi bagian dalam, ini kan ada bagian dalam sama bagian luar ya, PSP sama Iya. PSS. Tapi nggak masalah sih, ini bisa kita baca aja. Yang bagian merah dan kuning, ini adalah bagian-bagian yang memang menjadi kekuatannya Mbak Ditya. Hmm. Yang tadi sama dengan yang tadi itu, cuman ini Oh, bentuknya. gitu. Kalau yang tadi kan sifat, kalau yang ini sudah aktivitas. Iya. Yang ini udah aktivitas. Makanya Oh, akhirannya kan ing di sini. iya, iya. Greeting gitu, menyapa, informing, Yang menginformasikan. merah apa yang kuning tuh, Bu? Yang Merah kuning, ininya merah kuning. Merah merah itu sama yang nomor satu kuning. sampai 7 tadi. Yang kuning itu yang 7 sampai 14. Kekuatan pendukung. Hmm. Kalau yang abu-abu ini yang tadi yang lemah-lemah tuh tadi. Yang lemah-lemah. Oh, iya. Jadi kekuatannya Mbak Ditya itu kan lebih banyak di networking nih. Networkingnya nih kan teaching, training, advising, coaching. Ini kan guru semua ya, aktivitas guru semua ini. Iya. Guiding, motivating, supporting, relating gitu. Communicating di sini. Hmm. Ini kan berkomunikasi semua ini. Atau ini nih, cooperating, coordinating. Jadi kalau misalnya Mbak Ditya itu punya tim, Mbak Ditya itu nggak akan kesulitan untuk mengkoordinasikan mereka karena Mbak Ditya memang punya kemampuan untuk menjadi pemimpin gitu ya. Jadi koordinator itu nggak ada masalah buat Mbak Ditya. Jadi mudah kalau Hmm. punya tim itu mudah buat Mbak Ditya itu nggak masalah. Nyuruh-nyuruh itu nunjuk-nunjuk itu gampang lah gitu. Nggak akan nggak akan jadi masalah Jadi buat kayak Mbak Ditya. yang ini bagian ini gitu-gitu ya, Bu. Gitu, itu bisa banget gitu. Apalagi kan ini di sosialnya juga bagus. Memang udah cocok banget kalau Mbak Ditya itu apa namanya aktivitasnya itu lebih banyak ke sosial ya, sosial entrepreneur, sosio entrepreneur gitu itu udah cocok banget, udah pas banget gitu ya. Hal yang berhubungan dengan itu. Kelemahannya Mbak Ditya itu di bagian thinking, mikir yang susah-susah, mikir yang rumit-rumit itu kasih ke orang. Iya. Termasuk keuangan itu kasih ke orang dah. Iya. Makanya saya bilang, aduh kalau suruh belajar lagi kayak sayanya mikir gimana gitu. Iya itu kasih ke orang. Tapi di bagian writing Bener, bagus nih. bener. Bagian nulis Sebentar ya, Bu. bagus. Saya ada tamu sebentar aja, sebentar. Oke.
Maaf ya Bu, tidak aman. Udah, oke. Nah, itu ya. Nah, kita lanjutkan kepada bagian, nah ini, personal branding. Personal branding ini sebetulnya kesimpulan dari apa yang kita bahas dari tadi ya. Jadi apa sih sebenarnya gitu? Apa sih sebenarnya kemampuannya Mbak Ditya? Jadi Mbak Hmm. Ditya itu siapa sih sebenarnya? Ini ada branding yang bisa Mbak Ditya kembangkan dalam diri Mbak Ditya. Ini ada pilihan. Sebetulnya ini pilihan. Mau fokus ke Hmm. yang mana? Apakah Mbak Ditya memang mau mengembangkan diri sebagai seorang seller? Seller ini di sini kita tidak bisa membatasi bahwa seller itu cuman jualan barang ya. Iya Seller ya. itu kan orang yang mempengaruhi orang lain. Bisa dia menjual barang, menjual program, menjual ilmu, itu sama. Sama-sama seller. Guru juga seller, jangan salah ya. Guru itu seller. Hmm. Karena dia menjual Iya. juga kan, menjual ilmu gitu. Nah, guru yang memiliki seller yang tinggi, itu pasti dia akan apa namanya bisa mempengaruhi muridnya dengan mudah. Tapi guru yang tidak memiliki kemampuan seller itu susah biasanya. Guru murid-murid itu susah Hmm. untuk percaya, biasanya kayak gitu. Jadi ini kemampuan Mbak Ditya itu seller. Sellernya terserah ya, mau seller yang mana. Apa kemudian, nah ini kan seller itu memberikan penjelasan secara meyakinkan tentang keunggulan produk atau jasa yang dia tawarkan. Jadi ini memang seller itu gitu, bisa produk, bisa jasa gitu ya, termasuk guru ilmu juga masuk ke sini. Atau seorang commander, seorang pemimpin, atau menjadi seorang visionary, orang yang memiliki apa namanya visi ya jauh ke depan, Hmm. atau seorang motivator, motivator juga bisa, atau caretaker. Nah, atau misalnya saya mau jadi seller yang juga motivator. Nah, itu kayaknya lebih cocok gitu ya. Seller yang motivator, mempengaruhi orang, tapi juga memotivasi orang, kemudian mempengaruhi bukan cuma orang, mungkin lingkungan nantinya ya. Menjadi seorang apa namanya yang membawa perubahan misalnya, change maker di lingkungannya gitu ya. Lingkungan yang tadi anak-anaknya lebih banyak ke gadget, kemudian kita rubah menjadi akrab dengan buku misalnya, itu kan itu adalah hal-hal yang seperti itu. Nah, gitu Mbak Ditya. Ini adalah hal-hal yang memang kuat dalam diri Mbak Ditya. Kelima hal ini kuat di dalam diri Mbak Ditya. Tinggal Mbak Ditya mau memfokuskan diri untuk nge-push yang mana. Mana yang mau di-push, mana yang mau menjadi ini hidupku. Gitu. Ini jalan hidup saya yang ini. Apakah Di antara di antara 5 itu ya Bu yang saya harus fokusin ke satu gitu ya. satu atau Hmm. gabungan gitu ya? Gabungan juga nggak apa-apa. Tapi nggak boleh harus lima-limanya kita fokusin ke sana gitu. Kalau bisa Hmm. nggak masalah, boleh. Oh Gitu. gitu. Kalau itu berhubungan satu Oh. sama lain, kenapa enggak? Gitu kan? Nah, Hmm. kalau ternyata itu berhubungan satu sama lain, boleh, gitu. Bisa aja. Kita kasih nama yang lain gitu ya. Kita kasih nama yang baru, change maker misalnya. Change maker ini kan kelimanya ada di sini semua. Seorang change maker gitu ya, pembawa perubahan. Change maker itu memang change maker itu dia seller, dia commander juga, tapi dia visionary juga karena membawa hal baru kan. Change maker itu. Hmm. Dia juga motivator, dia juga caretaker. Misalnya gitu. Kita pakai istilahnya change maker aja gitu. Itu bisa. Atau kita pakai istilah yang lain, boleh-boleh aja. Tapi ternyata Mbak Ditya itu lebih banyak berurusannya itu ternyata di dunia kesehatan misalnya ya. Misal, kalau di dunia kesehatan mungkin bukan yang itu yang diambil caretaker misalnya, contoh gitu. Tinggal tergantung kita Saya di bidang punya, mana. saya kok jadi saya tuh di sini visionary ya Bu. Tapi kok saya nggak bisa thinkingnya itu tadi gimana ya Bu? Oh enggak, karena Harusnya punya visi. enggak. Kalau visionary itu bukan thinking. Kalau thinking itu berpikirnya lebih ke teknik, analisis gitu ya, Oh. menganalisis data, menganalisis keuangan, itu thinking. Otak kiri. Hmm. Kalau thinking itu lebih ke otak kiri. Kalau visionary itu berangan-angan aja, menghayal gitu sebetulnya. Hmm. Kira-kira gini bagus kali ya, kayak gitu-gitu. Itu. Hmm.
Tapi Itu teknisnya gimana memang harus butuh memang bantuan iya orang betul. gitu. Karena orang-orang visionary belum tentu strategik kan. Ada yang Hmm. visionary strategik, ada yang cuman sekedar berhayal aja ada. Cuman thinking aja kayaknya 5 tahun yang akan datang saya pengen gini 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 gini. Nah, itu kan ada yang cuman bisa berkata Hmm, seperti iya, itu. iya. Caranya gimana ya nggak tahu gimana nanti. Nah, ada yang begitu. Iya Ada yang bisa benar-benar. sampai Nanti detail. gimana? Caranya nanti gimana? Urusannya Allah deh pokoknya mau Nah, gitu. itu. Tapi hal kayak gitu pun bisa terjadi kan? Iya, 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 iya. Oh, Masya Allah Bu, saya tuh benar-benar tercerahkan banget deh hari ini. Aduh, saya tuh benar-benar kayak ngeblank gitu kemarin nih gimana, saya harus gimana gitu. Tapi nih hari ini udah Masya Allah, Ya, begitulah bantu Mbak Devia. banget emang.